Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang kelima. Hari ini saya mau sharing, Tuhan mau kita fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan. Bukan fokus kepada penyakit, bukan fokus kepada kelemahan, tetapi Tuhan mau kita berfokus kepada apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka diperbudak di Mesir, mereka dijadikan budak. Dan ketika mereka keluar, mereka melihat begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan. Mereka berjalan di tengah dataran yang kering, dan kiri kanan mereka adalah Laut Teberau yang terbelah. Bapak Ibu Saudara, tetapi dikatakan bangsa Israel tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Nah, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita di tengah masa pandemi ini, di tengah masa krisis ini. Bapak Ibu Saudara, Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saya ingat ini adalah ayat yang pertama ketika mama saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia belum waktu itu banyak tahu firman, dan ketika dia berdoa, Tuhan berkata di hatinya, buka Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 30 bagian A dikatakan, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh." Bagaimana kondisi hati Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Kalau engkau punya hati yang tenang, itu akan merefresh, menyegarkan tubuh, memulihkan tubuh Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hatinya dikuasai dengan ketakutan, dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai dengan kecemasan, dikuasai dengan iri hati, dikuasai dengan kekecewaan. Bangsa Israel mereka kecewa karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Mereka merasa kecewa sehingga dikatakan mereka tidak dapat menahan hati lagi, dan mereka mulai berkata-kata, mereka bersungut-sungut, mereka melawan Tuhan dan melawan Musa. Bapak Ibu Saudara, bayangkan mereka berkata, "Tuhan, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Kenapa Tuhan menyelamatkan kami untuk kami mati di padang gurun ini?" Saya ingat ketika keluarga kami dari latar belakang Konghucu percaya kepada Tuhan. Waktu itu mama saya mengalami hampir 6 bulan dikuasai roh jahat. Jadi roh jahatnya bolak-balik menyerang, merasuki mama saya. Dan papa saya sempat berpikir, kenapa ketika kita percaya Yesus kok kayaknya hidupnya makin susah. Tapi saya bersyukur lewat proses itu kami bertumbuh mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menjanjikan ketika kita percaya Yesus kita tidak mengalami penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata dalam setiap persoalan Tuhan telah menyediakan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, kakek saya berkata waktu itu ketika setannya minta dikasih makan nasi, udah buang aja nasinya. Tapi saya bersyukur papa mama saya tetap teguh pada imannya untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan kakek saya juga sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mereka kecewa karena apa yang terjadi tidak seperti apa yang mereka harapkan. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, kepada hidup tanah yang berlimpah, negeri yang tanah yang berlimpah susu dan madunya, kebun zaitun dan anggur yang mereka tidak tanami, rumah yang penuh berisi barang-barang yang mereka tidak bangun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan yang terbaik.
Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di sini adalah super abundant. Bapak Ibu Saudara, berkelimpahan, super, dan dikatakan beyond measure. Tidak bisa kita ukur Bapak Ibu Saudara, melebihi ukuran Bapak Ibu Saudara. Ini adalah over and above, lebih banyak Tuhan, lebih tinggi dari apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, inilah kehidupan yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Tuhan mau hidup kita diberkati agar kita dapat menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati berkelimpahan agar kita dapat membagi berkat, agar kita dapat menyaksikan bahwa semua ini bukan karena saya tapi karena Tuhan. Itulah kehidupan yang Tuhan sediakan buat bangsa Israel. Nah, di dalam perjalanan mereka diberikan roti. Bapak Ibu Saudara, roti mana dari sorga adalah gambaran firman Tuhan. Sama seperti kita hari ini, Tuhan memberikan kita firman Tuhan, Alkitab ini untuk kita baca, untuk kita renungkan, dan untuk kita pegang janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel berkata, sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bayangkan, mereka diberi makan secara supranatural tiap hari. Mana turun dari langit. Ini gambaran firman Tuhan. Ini gambaran Yesus yang turun dari sorga, datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib buat menebus dosa setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka berkata, akan makanan hambar ini kami telah muak, dan tidak ada air. Padahal mereka mengalami Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu. Mereka mengalami mujizat-mujizat dalam perjalanan mereka. Tetapi mereka marah, mereka menjadi kecewa. Dan mereka berkata, tidak ada roti, tidak ada air, akan makanan hambar ini kami telah muak. Tuhan memberikan yang terbaik, tetapi mereka tidak bisa melihat hal itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau hari-hari ini agar kita menjaga hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, kita tidak lagi bisa melihat hal yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengampuni segala dosa kita, dan Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Dan Tuhan mau kita hidup, bukan hanya sekedar engkau sembuh, tetapi Tuhan mau engkau memberitakan tentang Tuhan. Tuhan mau kau menyaksikan kabar baik, menyaksikan tentang Yesus yang telah mati menebus hidupmu dan mengubah hidupmu. Saya bersyukur keluarga kami diubahkan oleh Tuhan, sehingga keluarga kami bisa menjadi saksi Yesus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan buat kita semua, apakah firman Tuhan, apakah perkataan Tuhan cukup buat Bapak Ibu Saudara? Ketika mungkin hari ini engkau sedang mengalami keuanganmu sedang bermasalah, kau sedang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan berkata, Tuhan adalah gembala yang baik, engkau tidak akan berkekurangan. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya? Tuhan tidak pernah berhutang Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kalau kita percaya dan kita bertindak sesuai dengan firman, maka itu akan terjadi. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami sakit, apakah engkau percaya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh? Bapak Ibu Saudara, apakah perkataan Tuhan cukup buat Bapak Ibu Saudara? Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bangsa Israel mereka tidak cukup, merasa tidak cukup, mereka marah, bahkan mereka berkata, tidak ada roti, tidak ada air, akan makanan hambar ini kami telah muak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan yang supranatural buat mereka. Tetapi mereka memilih untuk kembali ke Mesir. Mereka mengingat kepada bawang yang mereka makan, kepada semangka yang mereka makan, kepada ikan yang mereka makan. Mereka menolak penyediaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah firman Tuhan, apakah perkataan Tuhan cukup buat Bapak Ibu Saudara? Hari ini ketika mungkin kau mengalami sakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Ada banyak orang
perkataan Tuhan. Dia bimbang dengan perkataan Tuhan, dia merasa gak yakin. Dia masih terus mengecek perkataan, dia pengen dengar perkataan manusia, perkataan para ahli, perkataan para dokter. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita betul-betul mempercayai perkataan Tuhan. Lebih dari apapun. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengar, ketika Bapak Ibu Saudara sakit, ketika engkau ke dokter, kalau dokter berkata penyakitmu tidak bisa lagi disembuhkan, Bapak Ibu Saudara dengarkan perkataan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara, belajar untuk kita cukup mendengar perkataan Tuhan dan betul-betul fokus kepada perkataan Tuhan untuk kita merenungkan, membayangkan Bapak Ibu Saudara, engkau sehat, engkau telah dipulihkan, engkau telah diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan cukup buat kita. Tuhan datang agar kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan super abundant, hidup yang berkelimpahan. Lebih dari cukup agar Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berkat. Kita akan membahas lagi lanjutan ayat ini di hari besok Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau menutup dengan ayat ini di dalam Matius 9 ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang buat saudara. Yesus datang buat orang yang sakit. Apakah hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami sakit? Mungkin kita mengalami sakit di dalam pikiran kita. Pikiran kita suka berpikir negatif. Kita suka merasa diri kita tidak layak, merasa diri tidak berharga. Mungkin ada yang sakit emosionalnya yang terluka. Sakit hati, kecewa, terluka karena perlakuan-perlakuan yang buruk yang pernah dialami di masa lalu. Ada yang mungkin sakit secara fisik. Ada yang mungkin sakit secara mentalnya. Bapak Ibu Saudara, apapun penyakitmu, Tuhan Yesus datang buat kita. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat. Karena orang sehat gak perlu tabib. Orang sehat gak perlu dokter. Tapi Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Yesus adalah tabib yang ajaib. Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yesus adalah penyembuh. Bapak Ibu Saudara, dia datang buat orang sakit. Yesus datang buat kita saudara. Dia datang buat kita. Apakah perkataan Tuhan cukup buat kita? Kita mendengar hari ini Yesus datang buat orang sakit. Hari ini ada pengharapan. Dan bukan hanya Yesus datang buat saudara. Yesus datang di dunia ini buat orang yang sakit. Dan dia mati di atas kayu salib. Dia menebus semua dosa kita. Dan dia menyembuhkan segala penyakit kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 103 ayat yang ketiga dikatakan, dialah yang mengampuni segala pelanggaranmu. Semua dosa Bapak Ibu Saudara diampuni. Dan dikatakan dialah yang menyembuhkan segala penyakit Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya satu jenis penyakit, tapi segala penyakitmu. Dialah yang mengampuni segala kesalahan Bapak Ibu Saudara. Dan dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini apakah perkataan Tuhan cukup buat Bapak Ibu Saudara? Apakah perkataan Tuhan cukup? Masih perlukah kita mendengar perkataan dari orang lain kalau kita sudah mendengar perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan, Yesus datang agar kita memiliki hidup. Tujuan dia datang agar Bapak Ibu Saudara memiliki hidup. Bukan hanya hidup dalam kemiskinan. Bukan hanya hidup dalam sakit penyakit. Bukan hidup di dalam dosa. Bukan hidup di dalam kesengsaraan. Bukan hidup dalam kekalahan. Yesus datang agar Bapak Ibu Saudara memiliki hidup. Dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Engkau kelimpahan sukacita. Engkau kelimpahan di dalam damai sejahtera. Engkau kelimpahan dalam kesehatanmu. Engkau hidup dalam kesehatan ilahi. Engkau sehat. Bapak Ibu Saudara, engkau hidup di dalam berkat finansial. Agar engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Keluargamu diberkati Tuhan. Itulah tujuan Yesus datang. Dia mau memulihkan.
Dia mau merestorasi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dia mau memulihkan kehidupan kita. Yesus adalah dokter. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia adalah penyembuh Bapak Ibu Saudara. Dia datang bukan untuk orang yang sehat, tapi dia datang buat orang yang sakit. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit saat ini? Sakit dalam hubungan di keluargamu, sakit di dalam pikiran, sakit di dalam emosional, sakit kejiwaan, sakit di dalam fisikmu. Bapak Ibu Saudara, dia menyembuhkan segala, bukan hanya sakit fisik, semua sakit rohanimu. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin engkau terikat di dalam dosa, engkau jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Dia datang buat saudara. Yesus datang buat orang yang sakit Bapak Ibu Saudara. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan dia menyembuhkan segala penyakitmu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apakah perkataan Tuhan itu cukup buat Bapak Ibu Saudara? Apakah perkataan Tuhan cukup? Masih perlukah kita mendengar perkataan dari manusia, perkataan dari para ahli? Kalau kita sudah mendengar perkataan Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan pasti terjadi, perkataan Tuhan pasti digenapi, perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Bapak Ibu Saudara, kenyataannya oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Hari ini, malam hari ini, terima kesembuhan yang Tuhan sudah berikan buat hidup Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berkata, aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan, aku mau kenal siapa Tuhan Yesus itu. Dia datang buat orang yang sakit. Hari ini aku sedang mengalami sakit, aku sedang mengalami keluarga yang sedang dalam masalah. Mungkin keuanganmu bermasalah, pekerjaanmu sedang dalam persoalan. Dan hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau kenal siapa Yesus itu. Hari ini, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, kau yang mendengar video ini, kau berkata, aku mau kenal Yesus, taruh tangan kananmu di hatimu. Saya mau berdoa biar hari ini, malam hari ini, kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kau yang menaruh tangan di hatimu, kau berkata, Tuhan, ini aku mau kenal Engkau. Hari ini aku percaya Engkau mengampuni semua dosaku, Engkau menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya Tuhan, Tuhan Yesus, nyatakan dirimu. Aku mau kenal Tuhan Yesus. Malam hari ini katakan, ucapkan dari mulut Bapak Ibu Saudara, engkau rindu mengenal Tuhan. Saya berdoa saat ini, Roh Kudus dinyatakan, Roh Kudus menghampiri Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan mengalir, engkau dilingkupi dengan hadirat Tuhan. Beberapa Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengar ini, seperti ada kasih yang mengalir di dalam hatimu, kasih yang melingkupi Bapak Ibu Saudara. Engkau mengalir, memenuhi kasih itu, memenuhi hatimu, dan air matamu mulai mengalir. Engkau sedang dijamah Tuhan. Izinkan kasih Yesus, Roh Kudus sedang memeluk, menjamah Bapak Ibu Saudara. Hurabaka shekena harakata koralaba shikata karalamone keralaba kashana. Shikiti karalabaka shikiri hiri kona marata kara, mengalir, 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 mengalir. Oh, mengalir, mengalir. Kasih Bapa itu mengalir, kasih dari tempat tinggi itu mengalir. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik buat Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, buat engkau yang sudah percaya kepada Yesus, mungkin kau mengalami seperti bangsa Israel, engkau tidak lagi dapat menahan hatimu. Hari-hari ini hatimu kecewa, mungkin hatimu dipenuhi dengan kemarahan, karena apa yang kau harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Hari ini Tuhan berkata, kembalilah.
Hari ini Tuhan berkata datang kepada Tuhan. Mungkin kalau kata-katamu hari-hari ini penuh dengan persungutan, hari ini mari datang kepada Tuhan. Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan menyediakan janji-janjinya. Tuhan menyediakan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, apakah firman Tuhan itu cukup buat Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau kau kembali kepada Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kembali mendekat kepada Tuhan. Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Oh, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini hubunganmu dengan Tuhan sedang jauh, taruh tangan kananmu di hatimu. Saya mau berdoa, biar hari ini ketika engkau datang kembali kepada Tuhan, oh tangan Tuhan terbuka dan Tuhan berlari, Tuhan memeluk Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan berkata, kenakan jubah yang maha indah itu. Hari ini kita pesta, sebab anakku yang hilang kembali. Hari ini biar kau kembali dapat merasakan kasih Bapa yang sejati itu mengalir memenuhi hati Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sedang mengalami sakit. Tuhan datang buat orang yang sakit. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Apapun penyakit Bapak Ibu Saudara hari ini, percayalah kepada perkataan Tuhan, engkau telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Saya berdoa kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini, engkau sedang merasakan ada sakit di bagian dada sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh kelemahan pergi saat ini juga. Oleh bilur-bilur Yesus engkau terima kesembuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, rasa sakit itu pergi meninggalkan. Di dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Tuhan Yesus, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Shikata karalabaka shanda, oh rabaka shanda karalabaka shikata karalabaka. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kau yang sakit batu ginjal, di dalam nama Tuhan Yesus, batu di kandungan kemihmu, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan hancur dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa supranatural bekerja. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Oh, buat saudara yang asma, Tuhan, aku perintahkan asma pergi dalam nama Tuhan Yesus. Pernafasanmu menjadi normal, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap alergi dingin aku perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Alergi pilek, seringkali engkau pilek, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan pergi pilek menawan, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kelemahan aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yang mengalami problem di telingamu, dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh kelemahan di telingamu yang membuat engkau kesulitan mendengar, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka agar engkau dapat mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami sakit di bagian penglihatanmu, tumpangkan tangan di bagian matamu. Oleh bilur-bilur Yesus aku perintahkan mata berfungsi normal kembali, syaraf-syarafnya berfungsi normal. Mata yang rabun aku perintahkan menjadi normal, menjadi sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Migran di sebelah kanan aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus, pergi di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang gak bisa tidur, engkau seringkali kepikiran, khawatir, ketakutan yang mencekam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh stres, roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Terima kesembuhan saat ini. Terima kesembuhan itu terjadi. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, benjolan aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada benjolan di bagian tubuhmu, aku perintahkan benjolan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan di bagian tubuhmu yang ada benjolan, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh.
Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Saat ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara engkau yang mengalami sedang diserang oleh virus COVID-19. Mungkin engkau sedang dirawat saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap virus COVID-19 aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus saat ini kesembuhan terjadi. Speed recovery terjadi, pemulihan tubuh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara ketika engkau terkena virus, kau mungkin kehilangan panca indramu untuk kau bisa merasakan dalam nama Tuhan Yesus kembali normal. Panca indera yang diganggu, diserang oleh virus COVID-19 normal dalam nama Yesus. Indera perasamu menjadi normal, indera penciumanmu menjadi normal dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus ada speed healing terjadi. Setiap roh ketakutan aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menerima kuasa firman-Mu. Kami percaya perkataan Tuhan cukup buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, engkau yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menerima, mengalami kuasa firman ini, jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk ceritakan, saksikan, bagikan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.